Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veliandra dari Jonathan dari Prodi Bisnis Digital Universitas Muhammadiyah Muara Bunga. Saya di sini ingin menjelaskan materi saya, yakni pengembangan dan pemberdayaan SDM. Pengembangan dan pemberdayaan SDM. Pemberdayaan karyawan menjadi sesuatu hal yang penting karena di dalam menghadapi era persaingan dan pelayanan, setiap organisasi membutuhkan karyawan yang cepat, tanggap, dan mandiri, sehingga organisasi mempunyai keunggulan kompetitif melalui sumber daya manusianya. Pemberdayaan oleh perusahaan digunakan sebagai sarana untuk memperkuat kapasibilitas dan komitmen dari karyawan. Tujuan dari pemberdayaan yaitu memunculkan potensi dan modalitas yang ada dalam diri karyawan dan memaksimalkannya, sehingga karyawan jadi mandiri dan meningkatkan kinerjanya yang pada akhirnya memberikan nilai manfaat bagi karyawan dan organisasi. Adanya pemberdayaan karyawan juga menolong karyawan untuk merasa bahwa kontribusi mereka mempunyai arti, bahwa mereka berkompeten dan mempunyai pilihan terhadap apa yang dikerjakannya. Adapun menurut para ahli, pengertian dari pengembangan dan pemberdayaan SDM menurut Noe et al. 1994 menyatakan bahwa pemberdayaan terhadap pekerjaan untuk mengambil keputusan menyangkut semua pengembangan produk dan pengambilan keputusan. 2. Khan 1997 menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan hubungan antar personal yang berkelanjutan untuk membangun kepercayaan antar karyawan dan manajemen. Byers dan Rowe menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan bentuk desentralisasi yang melibatkan pada bawahan dalam membuat keputusan. Carl Zone dalam Milwadani 1999 menyatakan bahwa pemberdayaan bukan hanya sekedar memperdaya seseorang, tetapi juga merupakan proses untuk membebaskan seseorang dari struktur lingkungan yang kaku. Pengantar umum pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya untuk mengembangkan kualitas atau kemampuan sumber daya manusia melalui proses perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga atau pegawai yang mencapai suatu hasil yang optimal. Kompetensi praktisi pengembangan sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia adalah tingkat kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang guna melakukan suatu kegiatan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Semakin tinggi kemampuan dan pengetahuannya, maka semakin tinggi juga kualitas kompetensi sumber daya manusianya. Pengembangan talenta. Pengembangan talenta adalah proses bagi organisasi untuk memastikan tenaga kerja mereka memiliki skill dan kemampuan yang tepat guna melaksanakan pekerjaan mereka saat ini dan bersiap menghadapi perubahan kerja di masa depan. Adapun menurut para ahli, menurut Pella dan Inayati 2011, talent adalah faktor pembeda kinerja organisasi. Talent juga adalah manusia-manusia yang ingin dipelihara perusahaan karena kelebihannya. Talent dapat juga diartikan karyawan yang diidentifikasi memiliki potensi menjadi pemimpin masa depan perusahaan. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Menurut Robbins and Judge 2016, budaya organisasi merupakan suatu sistem berbagi arti yang dilakukan oleh para anggota
yang membedakan suatu organisasi dan dari organisasi yang lainnya. Cukup sekian penjelasan yang saya bawakan. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa. Salam Pisti.